Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rifai dengan NIM 111220018. Saya dari mata kuliah K3LL kelas A Teknik Geologi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit share dan juga memberikan informasi mengenai aksesibilitas dan juga fasilitas umum bagi penyandang disabilitas. Nah, fokus saya itu saat ini mengambil contohnya itu ada di kampus UPN Veteran Yogyakarta, terutama di sekitar gedung geologi. Hal yang penting karena setiap orang itu berhak untuk mendapatkan akses yang aman, nyaman, dan juga setara seperti itu. Namun untuk fasilitas umum sendiri itu sebenarnya dari namanya fasilitas umum, yang mana dapat digunakan oleh setiap orang tanpa terkecuali. Kuncinya itu ada di tanpa terkecuali, sehingga para penyandang disabilitas itu juga harus mendapatkan akses untuk bisa menggunakan fasilitas umum ini. Pembuatan dan aksesibilitas fasilitas umum ini juga dipastikan fasilitas yang aman, mudah dijangkau, dan juga benar-benar membantu untuk para pengguna. Pertama itu ada guiding block. Guiding block sendiri itu merupakan, kalau teman-teman sering melihat di jalan, di trotoar, di lobi, di koridor, itu seperti garis-garis timbul. Nah, itu bukan hanya aksesoris jalan ya, tapi itu membantu tunanetra dan juga pengguna tongkat untuk memakai jalur yang sudah disediakan seperti itu. Sehingga sebenarnya ada dua jenis dari guiding block ini. Yang pertama itu dia garis-garis lurus timbul, yang mana mengartikan atau menandakan itu merupakan jalur lurus. Sedangkan untuk titik-titik timbul merupakan menandakan kalau tanda berhenti atau tanda terarah seperti itu. makanya sebenarnya ini penting untuk fasilitas umum yang ada, terutama untuk para pejalan kaki yang tunanetra atau pengguna tongkat. Kan guiding block atau pembuatan guiding block juga tidak sembarangan, juga harus diperhatikan, tidak menabrak, tidak terhalang oleh fasilitas lain, tidak terhalang oleh benda-benda lain, dan juga seharusnya orang-orang sekitar juga diberikan wawasan terkait itu. Yang kedua itu ada rem atau tangga miring, yang biasanya itu ada di sebelah dari tangga biasa. Nah, untuk rem atau tangga miring itu digunakan untuk para pengguna kursi roda atau lansia atau orang yang membawa barang-barang berat seperti itu, sehingga memudahkan mereka untuk mobilitas naik dan turun. Namun perlu diperhatikan juga pembuatan rem atau tangga miring ini tidak terlalu miring, sehingga saat kursi roda naik atau pengguna kursi roda mau naik sendiri itu bisa. Jadi dibuat sedikit landai, tidak miring, tidak terlalu miring. Kemudian tersedia juga pegangan tangan dan permukaannya yang tidak licin sehingga mudah tergelincir. Kemudian yang ketiga yaitu toilet khusus penyandang disabilitas. Jadi selain adanya rem, guiding block, toilet juga ada yang dikhususkan untuk para penyandang disabilitas, karena biar akses mereka itu lebih cepat dan lebih mudah. Ruangannya cenderung lebih luas sebagai memudahkan mereka untuk manuver kursi roda contohnya. Terus ada pegangan tangan, terus pegangan tangan di dinding, kemudian pintunya juga lebih lebar supaya kursi roda juga bisa masuk. Terus ada area putar yang mana pastinya ruangan toiletnya itu akan lebih besar. Kemudian permukaan yang anti slip. Ini juga diperhatikan untuk penggunaan penyandang disabilitas supaya aman, nyaman, dan juga bisa ke toilet mandiri. Kemudian yang keempat, yang boleh ramah pengguna kursi roda, yang mana letaknya itu lebih rendah daripada tombol lift yang biasanya. Yang biasanya kan ada di sebelah pintu langsung sedikit tinggi. Cuman yang untuk penyandang disabilitas ini ada di sebelah kiri dari lift dan posisinya lebih rendah. Dan kalau mereka ingin memencet tombol, mereka bisa melakukannya sendiri. Dan yang paling perlu diperhatikan itu ya jangkauannya bakal lebih rendah. Dari kondisi aksesibilitas dan juga fasilitas umum bagi penyandang disabilitas yang ada di Gedung Teknik Geologi Kampus UPN Veteran Yogyakarta, saya memperhatikan
saya dapat poin kalau sebenarnya untuk di lokasi ini sudah sangat memperhatikan mengenai penyandang disabilitas, sehingga mereka tidak kesulitan. Mereka sudah diberikan akses untuk kemudahan kalau mereka bisa diterima di sana. Mereka sudah diperhatikan di lingkungan ini. Makanya dibuat seperti tadi, ada guiding block, ada ramp atau tangga miring, ada toilet disabilitas, terus ada tombol lift ramah pengguna kursi roda seperti itu. Dan menurut saya ini merupakan hal yang baik, hal yang sangat bagus, dan mungkin bisa lebih ditingkatkan kalau untuk beberapa yang lain, dan juga maintenance-nya serta pengawasan dan juga keberlanjutannya nanti bagaimana, karena kan hal yang seperti ini pasti bakal jarang digunakan, tapi ya tetap harus dilakukan pembaharuan seperti itu dan juga perbaikan ke depannya. Mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.